ASMR. Hai guys, welcome back to my channel Lovita Ho. Nah, sesuai judulnya, hari ini gue akan mencoba bikin salt bread yang lagi viral di Korea dan kayak di Indonesia juga udah viral ya. Kita akan bikin salt bread yang bentuknya itu kayak croissant, tapi roti yang kebanyakan tuh dimakan buat sarapan atau nggak buat kudapan lainnya. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi pertama kita akan bikin semacam white bread dough, di mana gue akan menggabungkan dua jenis tepung. Kita pakai tepung roti dan juga pakai tepung serbaguna. Jadi di sini bukan kayak tepung roti tok biasa gitu loh, yang kayak roti biasa, dia akan agak sedikit chewy karena ada tepung serbaguna. Di luar sana banyak juga yang pakai tepung kue karena selain proteinnya lebih rendah juga, dia itu kasih teksturnya tuh lebih yang kayak bukan kayak roti, lebih kayak crispy gitu loh, tau gak sih, kayak ada apa hancur gitu. Kayak kan kalau kita bikin cookies kan kayak gitu tuh pakai tepung serbaguna atau nggak pakai tepung kue. Nah di sini dicampurkan untuk mengachieve dua tekstur tersebut. Jadi pertama-tama kita akan bikin rotinya dulu. Ini gue metode straight dough ya, karena kan sebenarnya ada metode yang menggunakan sponge yang itu akan diimplementasikan kalau kita bikin bagel in the future. Oke, one day gue akan bikin bagel. Nah jadi di sini kita akan campurin dulu ada tepung roti atau tepung protein tinggi ya, bukan tepung roti panir, tepung untuk bikin roti. Campurkan juga dengan tepung protein sedang or serbaguna all purpose. Biar nggak lama-lama, langsung aja. Di sini gue pakai ragi instan. Ini kita akan bikin roti pada umumnya, tapi tidak menggunakan telur. Terus aduk bentar biar nyampur. Setelah itu masukin bahan-bahan kering lainnya. Simple banget. Aduk dulu sebentar. Terus lanjutkan dengan memasukkan gula pasir, susu bubuk biar gurih. Dan kita pakai garamnya. Nah ini kuantitinya lebih banyak karena dia tuh emang lebih gurih. Aduk sebentar dan diikuti dengan air dingin ya. Mau pakai susu boleh, cuman kayaknya air cukup kok ya. Dan jangan lupa juga resep lengkapnya kalian cek di description box. Terus kalau misalkan air udah masuk, udah nyampur jadi satu adonan gitu, kita boleh masukin mentega tawar yang sudah soft ya. Jadi sampai dia halus aja ya, asal kali sih pokoknya ya. Terus baru kita akan resting. Oke, kalau udah nyampur, dia teksturnya seperti ini. Nanti kita tambahin air kalau sudah masuk butter ya, karena baru tahu nih dia lembek atau enggak. Kita masukin butter, sudah soften. Ini menteganya masih mentega tawar ya, karena sudah masih ada garam kan di adonannya, takutnya keasinan. Ya, aduk sampai rata. Baru kita akan naikin speednya kalau udah nyampur, aduk sampai halus. Oke, itu udah nyampur, kita boleh naikin speednya ya. Nanti gua akan cek adonannya kurang air atau enggak. Oke, ini airnya pas sih menurut gue, dia emang gak terlalu basah. Sekarang kita akan aduk sampai dia tuh udah bener halus. Oke, tuh dia sudah halus juga. Misalkan kalau kalian takut, cek aja nggak apa-apa. Kita ambil dikit. Ya udah, pokoknya sampai kali seperti ini kita boleh angkat. Oke, kita kasih butter. Kita akan resting di sini. Ini adonannya kita bulatkan untuk nge-trap dia punya gas sampai jadi bulat seperti ini. Tutup dan kita akan resting selama 30 menit sampai double in size. Oke, sudah 30 menit, sudah ngembang. Sekarang kita akan bagi dia 65 gram per piece-nya. Oke, sekarang kita akan taruh di atas wadah kerja gini. Lembut banget, fluffy adonannya. Ya, bagus banget restingnya. Ini gue akan timbang 65 gram dan kita akan bulatkan. Terus kalau udah, ini kita akan bulatkan ya dan kita resting lagi. Resting kedua. Terus gue akan rest lagi selama 15 menit pakai plastik deh biar rapet ya. Oke, udah 15 menit. Sekarang ini akan gue roll manjang, tapi ujungnya tebel, ujungnya tipis. Entar gue jelasin pokoknya. Jadi ini kita akan buang anginnya, terus kita akan bikin manjang gitu loh.
Karena kan mau dibikin kayak bentuk croissant. Cuma kalau kita lagi ngerol-ngerol gini, kadang-kadang glutennya sudah nggak relax lagi, jadi harus di resting sebentar. Jadi bagian sininya tebel, kita buang anginnya doang. Tapi bagian buntutnya kita akan roll memanjang, karena nanti kita akan roll dia pakai rolling pin bentuk segitiga gitu loh. Paham kan ya maksudnya? Ya kita kerjain semua jadi kayak begini. Buang angin, kerjain semua sampai habis. Oke, terakhir, ini nggak usah lah ya. Karena gue gulung-gulung, glutennya mulai ngaret lagi. Jadi gue akan diamkan aja 10 menit cukup ya, sampai dia relax. Oke, udah 10 menit dan gue sudah siapin butter di sini. Ini unsalted butter, mau pakai salted juga boleh, tapi menurut gue kan terlalu gurih ya. Tapi kalau mau pakai demen yang asin-asin juga nggak masalah. Ini gue sudah potong-potong cube segini. Ini kira-kira per piece-nya itu 15 gram. Gue potong kayak persegi panjang gitu. Oke, sekarang kita akan mulai rolling ya. Jadi butuh space yang panjang seperti ini. Ini tutup ya biar nggak kering. Oke, di sebelah sini. Jadi kan sudah pipi ini lebih gampang untuk diluruskan. Kayak gini. Pokoknya dibikin bentuk segitiga. Sepanjang mungkin. Biar ada curl-nya gitu loh. Nah kalau udah kita balik. Ini kan bagian yang mulus. Bagian sompaknya di luar. Kayak gini. Lanjut. Terus tarik panjang. Kalau udah begini, sekarang kita akan taruh butter di ujung sininya. Kayak gini. Terus tutup seperti ini. Nah, ini samping-sampingnya kita tutup gini ya. Kayak gini, untuk nge-trap dia punya butter. Gini. Terus kita gulung. Oke. Sampingnya kita lancip-lancipin. Terus kita akan ikutin kayak bikin croissant intinya ya. Cadang. Oke, sekarang gue susun di loyang ya. Ini kasih jarak karena dia akan ngembang anyway pasti ya. Terus setelah ini kita akan tutup dan kita resting sampai dia ngembang kayak final proving gitu. Semprot dikit biar nggak kering ya. Nanti kita akan semprot juga sebelum dipanggang. Dan sekarang gue akan tutup dan kita resting kira-kira. Ini gue pakai kain dan plastik ya, soalnya nggak muat. Ini kita resting ya 30 menitan lah ya. Nah kalau udah kita akan resting kan, nanti gue akan nyalakan oven setelah 20 menit karena kan oven paling cuma butuh 15 menit atau 10 menitan lah untuk dia panas. Kita panaskan oven di suhu 200 sampai suhu 210. Oke, ini gue pakai plastik akhirnya nggak takut kering. Nah ini sudah ngembangnya itu sudah 50 menit dan kalau kalian pegang sudah jiggle-jiggle juga tuh, artinya sudah mengembang. Jangan overproofing ya. Dan di sini gue sudah siapin salt ya, ini adalah Maldon Sea Salt ya. Ini bakalan jadi taburan di atasnya, jadi kayak flaky-flaky gitu. Terus kalau udah, ini wajib banget ya, harus di spray sampai basah, baru kita boleh masukin ke oven. Jadi kayak, sekarang gua akan semprot dia basah banget. Terus baru atasnya kita kasih garam dan kita akan panggang. Jadi kayak, pastikan airnya itu 1 menit pertama masih ada di oven, karena dia ke steam bake gitu loh ya. Terus kalau udah basah begini, nanti di ovennya juga gue akan lemparkan 2-3 es batu untuk nge-steam. Jadi tekniknya itu kayak manggang benget ya konsepnya. Jadi kita panggang cuma 12-15 menit. Oke, kita kasih garam di atasnya. Garam secukupnya aja. Kita panggang selama 12-15 menit dan pasti butternya pasti bakalan bocor sih. Dan nanti gue akan lemparkan 2-3 biji es batu biar ke steam gitu. Dan nanti kalau misalkan oven kalian nggak rata, bisa banget kalian panggang dulu 10 menit terus diputar, tambahin lah 2-3 menit biar rata. Oh ya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. Tadang! Oke, ini total manggangnya.
jadinya 14 menit. Dan suhunya tuh sebenarnya variatif ya. Kalau menurut gue ternyata dia warnanya coklat kayak begini, cakep, ini 220 pas. Nah ini sekarang gue akan pindahkan ke atas cooling rack, tunggu sampai nggak panas lagi. Dan wajar banget butternya itu pecah karena dia nggak kasih flavor di tengah-tengahnya, tapi untuk dia bikin bener-bener rapet sampai nggak bocor sama sekali, hampir impossible kalau di gua. Karena semua yang gua nonton di YouTube itu tuh emang ada bocor dikit, leaking sedikit lah, tapi ada beberapa yang lumayan rapet gitu. Dan ini menurut gua harus dimakan di hari yang sama, karena kalau hari H itu baru mateng, masih wangi, butternya masih panas, tuh enak banget. Opsional, ini biar kinclong kayak di kafe-kafe, gua poles dengan butter ya, melted butter, biar kinclong aja. Cobain. Cadang, dia emang butternya kopong seperti ini. Dan dia tuh bikin bawahnya tuh super duper garing tuh. Cakep banget. Nah ini bawahnya tuh kegoreng sama butter, jadi kayak very garing. Oke, tips dari gua, tadi setelah dipoles sama melted butter, bisa banget di oven bentar 3-4 menit, jadi kayak lebih garing surface-nya. Dan jujur gue nggak tahu di Korea asli kayak apa, karena belum pernah kesana. Dan gue mau jelasin dikit kenapa sih harus di steam bake. Kalau di steam bake itu tuh warnanya jadi rata, karena saat kita steam itu kan airnya kan menyebar ke seluruh permukaan rotinya. Dia akan menguap dan akhirnya panasnya merata gitu. That's why gue tadi sebelum gue oven, gue semprot yang banyak, dikasih garam, terus di dalam oven gue kasih es batu lagi. Karena steam ini bikin permukaan rotinya jadinya tuh lebih coklat dan pastinya lebih rata. Cobain. Gokil, buttery, wangi, enak banget. Terus ada salted, ada garam di atasnya, butter, roti, salt, gimana nggak bisa? Ini sih nggak bisa nggak enak. So itu dia salt bread yang viral banget di Korea. Kalian bisa bikin di rumah. Kalau masalah bentuk ya harus latihan ya. Pokoknya tipsnya adalah kalau bisa kita bentuknya serapi mungkin, dan juga ovennya itu harus di steam bake sampai dia basah, karena permukaan pori-pori airnya itu bikin rotinya itu coklat dan lebih rata warnanya, dan pastinya menciptakan crust roti gitu loh. Jadi pas kalian potong tuh kayak potong baguette, ada surface luarnya kayak ada skinnya gitu. Pokoknya steam bake itu menghasilkan crust dan juga warna yang cakep. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen resep whatever this, komen, aku pasti baca. And until next time, bye bye.